Selamat pagi Bu Fani. Maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi juga, Bu Rizka. Bagaimana kabar Bu? Apakah Ibu ada waktu sebentar buat kita ngomong? Baik, Bu Rizka. Ibu Rizka sendiri apa kabarnya hari ini? Wah, kebetulan sekali Bu Rizka. Bu Rizka ini menelpon hari ini. Nah, baik juga Bu. Saya nelfon Ibu sih mau nanya kegiatan buat besok Bu, gitu. Tapi katanya Ibu kayaknya saya nelfon pas banget nih. Apakah ada yang mau diceritakan Bu sama saya? Iya nih Bu Rizka, kebetulan sekali Ibu menelpon. Memang saya tuh lagi mencari teman Bu untuk bercerita. Namun belum menemukan teman yang pas gitu Bu. Kebetulan Ibu menelpon saya. Apakah Ibu mau mendengar cerita saya Bu? Walah, begitu. Keluh kesah apa sih, Bu, yang lagi Ibu rasakan? Boleh, Bu, coba ceritain ke saya, Bu, apa sih yang lagi Ibu rasain? Gini Bu, tadi siang, kemarin itu Bu saya mendapat panggilan di ruang kepala sekolah, serta saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah. Gitu ya. Kira-kira itu yang Ibu ceritain sama saya tuh itu, saya kirain tuh apa, Bu? Nah, Nah, nih kan Ibu curhat nih sama saya nih ya. Saya tanya dulu nih ke Ibu. Terus kalau Ibu sudah cerita nih, sudah curhat, ngobrol sama saya nih, kira-kira apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita di telepon malam ini? Siang ini. Ya Bu Rika, yang pertama itu Bu saya membagikan cerita saya tentang saya mendapat teguran dari kepala sekolah Bu di dalam tadi kepala sekolah panggil ke dalam ruangannya. Pada saat di ruang kepala sekolah saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena adanya laporan bahwa saat pembelajaran berlangsung kelas saya berisik Bu, padahal saya ada di dalam kelas. Nah, yang saya harapkan dari perbincangan ini Bu, saya dapat mengeluarkan ganjalan dalam isi hati saya Bu, gitu. Saya harus ngapain gitu Bu. Gitu Bu Fani. Nah, saya paham banget sih apa yang Ibu Fani lagi rasain. Terus Bu Fani, pastikan Ibu punya alasan kenapa kelas Ibu berisik. Benar nggak Bu? Benar sekali Bu Rizka. Nah, Bu, pada saat pembelajaran, saya kan Bu mengizinkan peserta didik saya untuk mengekspresikan nih Bu dari suasana hati yang ada di dalam diri mereka. Nah, dalam hal mengekspresikan ini, saya mengizinkan nih Bu peserta didik saya untuk menciptakan yel untuk bersama kelompoknya. Memang saat itu berada di dalam kelas, saya pun di dalam kelas Bu, kemungkinan tetangga kelas saya atau partner kelas saya merasa bahwa itu mengganggu gitu Bu. Oh, nah terus pas Ibu dipanggil kepala sekolah, apa penjelasan Ibu sama kepala sekolah? Iya Bu, saya sih memang telah menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya sebenarnya bukan karena sedang tidak ada guru di dalam kelas saya Bu. Di situ tetap di dalam kontrol saya sih Bu. Di dalam pembelajaran tersebut memang saya membuat aturan kelas, mereka boleh mengekspresikan suasana hati mereka dengan tetap melakukan atau tidak melanggar keyakinan kelas kita bahwa menghargai orang lain ketika berbicara, berbahasa sopan dan santun Bu. Nah, ketika mengekspresikan suasana hati ini mungkin euforia anak-anak ya Bu ya, membuat yel-yel sehingga kelas menjadi begitu berisik begitu Bu. Namun kepala sekolah memahami hal tersebut Bu. Oh, alhamdulillah Bu, kalau kepala sekolah ya paham sebenarnya tuh kegiatan Bu Fani itu ya semuanya bertujuan buat anak-anak gitu ya Bu ya. Eh, terus kepala sekolah responnya seperti apa ketika Bu Fani menjelaskan itu semua? Respon kepala sekolah sih Bu bisa menerima Bu asalkan sesuai dengan jalur jalur dari pembelajaran dan tidak melanggar keyakinan
keyakinan kelas, Bu. Kemudian beliau juga meminta saya untuk mendengarkan pendapat eh, partner kelas saya gitu Bu. Apa sih yang menjadi gangguan dari eh, partner kelas saya begitu Bu. Gitu. Nah, terus, setelah Ibu dari kepala sekolah itu, apa Ibu udah mencoba buat ngejelasin sama, temen sejawat Ibu yang merasa terganggu itu? Nah, benar Bu, untung Ibu ingatkan Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka telah memberikan masukan. Nanya langkah selanjutnya sih memang betul Bu, saya akan meminta maaf kepada partner kelas saya karena sudah merasa terganggu dengan keadaan pembelajaran di kelas saya Bu, serta menjelaskan bahwa kelas saya ribut karena bukan karena tidak ada saya di dalam kelas atau tanpa pendampingan saya sehingga kelas saya menjadi begitu berisik gitu Bu. Wah, luar biasa Bu Fani. Ya, saya rasa sih mungkin ini ada sedikit diskomunikasi antara Ibu dan rekan sejawat Ibu gitu. Terus Bu, balik lagi ke kepala sekolah. Saya senang banget sih Bu, akhirnya kepala sekolah tuh paham dengan kondisi di kelas Ibu setelah Ibu ngejelasin ya Bu ya. Gitu. Nah, terus langkah selanjutnya apa, yang akan Ibu lakukan, Bu, setelah Ibu dipanggil, setelah Ibu selesai, dipanggil sama kepala sekolah? Nah, langkah selanjutnya Bu, saya mungkin melakukan pendekatan dulu terhadap anak-anak lebih meyakinkan lagi Bu tentang keyakinan kelas, Bu, keyakinan kelas agar menggunakan bahasa sopan santun dan mengeluarkan sedikit lebih dipelankan. Kemudian saya juga berencana Bu meminta maaf dan menjelaskan kepada partner kelas saya yang sudah merasa terganggu kelasnya oleh pembelajaran yang sedang saya lakukan. Begitu Bu. Wah, keren, Bu, bagus banget, saya setuju sama rencana Bu Fani gitu. Eee terus nanti setelah Ibu, jelasin ke partner, rekan sejawat Ibu, saya penasaran Bu, saya kepengen tahu apa hasilnya gitu. Nanti, setelah Ibu ceritain ke rekan sejawat Ibu, saya mau ngedenger hasilnya seperti apa ya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali Bu, Ibu sudah mau menceritakan saya ketika nanti setelah dengan partner kerja saya bicara Bu, nanti ketika saya setelah bertemu dengan partner kerja saya akan menghubungi Ibu kembali ya Bu ya. Wah, senang sekali Bu, kalau Ibu mau cerita lagi ke saya nanti hasilnya apa. Saya, apresiasi dengan, sikap, cepat tanggap Ibu untuk, segera untuk, ngobrol sama teman rekan sejawat Ibu. Terus, kira-kira kapan Bu, Ibu bakalan, ketemu dan, ngobrol sama partner kelas Ibu itu? Setelah saya melihat kegiatan sekolah Bu, sepertinya waktu yang tepat untuk bertemu dengan partner kerja saya melihat di hari Kamis minggu depan Bu, karena ada waktu setelah PTS Bu, kira-kira begitu waktunya. Nah, oh iya bener banget tuh Bu, pas banget waktunya tuh Bu setelah PTS. Terus, komitmen Bu Fani tuh apa setelah Ibu ngelakuin ketemu sama partner kelas Ibu? Iya Bu, komitmen saya sih Bu, yang pertama Bu, saya akan membuat kesepakatan dengan partner kelas saya Bu, bahwa jika anak-anak sedang melakukan kegiatan yel-yel atau mereka mengekspresikan suasana hati mereka, kami akan menggunakan lapangan Bu, agar
kelas tidak merasa berisik, mereka tidak terganggu, Bu. Yang kedua, mungkin komitmen saya mengingatkan kembali kepada peserta didik saya untuk mematuhi kembali kesepakatan atau keyakinan kelas kami untuk berbicara sopan dan bersikap santun serta menghargai pendapat orang lain, Bu. Wow, luar biasa banget Bu Fani. Saya setuju banget itu yang barusan Ibu omongin. Tetap semangat ya Bu dalam menuntun anak-anak peserta didik di kelas Ibu. Memang effortnya sungguh luar biasa tuh Bu ngajar di kelas SD. Saya sangat apresiasi sekali semangatnya Bu Fani. Tetap semangat ya Bu Fani. Terima kasih kembali Bu, sama-sama sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya merasa lega karena telah mengeluarkan apa yang ada di dalam hati saya. Ada teman curhat saya, ada teman cerita saya, sehingga apa yang ada di dalam pikiran saya itu tertuang dan dapat dibagikan kepada Ibu Rizka. Terima kasih ya Bu Rizka. Oke Bu, alhamdulillah saya senang juga Bu akhirnya saya bisa ngebantu Bu Fani. Oh iya Bu, seperti yang tadi saya nelpon Ibu tuh ada yang saya mau tanyain. Besok itu anak-anak kegiatan pembiasaannya tuh apa ya Bu? Pembiasaan hari Rabu tuh Pembiasaan Bu, yang biasa kita lakuin besok tuh apa sih Bu? kalau bukannya ke setiap hari Rabu kita literasi dan numerasi Bu di kelas gitu Bu. Oh iya ya, Bukan hari besok kan minggu terakhir ya Bu ya, Litnum jadwalnya ya Bu. Ya ampun, saya lupa. Oke lah, kalau gitu saya mau ngabarin, infoin ke anak-anak kelas saya. Makasih ya Bu Fani informasinya buat kegiatan besok. Semoga Bu Fani bahagia selalu dan nggak punya beban lagi sama masalah yang Ibu rasakan gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Fani, saya tutup teleponnya Bu Fani. Selamat malam Bu Fani. malam Bu Rizka. Terima kasih kembali. Tut. Tut tut tut. Oke siap. Oke Eh Bu. di awal selamat pagi, kenapa jadi selamat malam ya Bu? Ya nggak apa-apa deh ya. Nah, Hmm. berarti kita jawab ya Bu Nah, ya refleksi ini. ya Ini betul. Berarti sekarang kita kita mau tinggal ngisi ya Bu. iya Bu lebih baik ya, kita tanya aja Bu gitu kan. Biar kan ini rekaman Bu, tuliskan umpan balik. Ini kan ditanyakan coaching ke coachingnya gitu Bu. Ya udah langsung jawab dulu ya Bu. Nanti habis itu baru kita apa tuangkan lagi di dalam kertas. Kan nanti kan itu hasilnya bakalan kita presentasiin di main room ya kan Bu. Masih ada waktu 10 menit nih. Jam 20.10 kita Iya, baru balik ke main room. Langsung ngomong ya Bu. iya, Saya iya. tadi pertanyaannya bagaimana? Apa apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, itu saya dulu yang bertanya atau Itu Ibu dulu? yang pertanyaan kan sebagai sebagai coach dulu ya Bu ya. Yang pertanyaan tuh Bu yang buat jawab 4 pertanyaan itu. Yang empat itu ya? Heeh. Itu apa tuh yang atasnya tuh? Saya belum buka nih. Oke, saya itu bagiin ya Bu ya. Refleksi, refleksi loh Bu. Iya, yang refleksi itu mau saya bagiin. Ah, boleh Bu. Refleksi boleh. Ntar ya Bu, saya share screen dulu yang itu. Saya buka. Kita layar Hmm. tunjuk. Nih Bu Rizka. Oke, gini. Tuliskan hasil refleksi Anda. Nah, gini ya. Hasil refleksi Anda sebagai coach dulu ya Bu ya. Ketika saya mengcoach Ibu Fani barusan ya Bu. Iya, Saya dulu ya Bu, saya duluan ya Bu. iya Bu. Nanti habis itu baru saya menanya Ibu setelah saya coaching barusan. Gini ya. Hasil refleksi saya
Setelah saya melakukan proses coaching dengan Bu Fani barusan, saya merasa, proses coaching tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan tirta. Saya bisa mendapatkan informasi jawaban-jawaban dari Bu Fani sehingga, saya paham sebenarnya apa yang, Bu Fani rasakan. Terus yang perlu saya perbaiki adalah saya, bakalan, berlatih untuk, memberikan pertanyaan supaya Ibu, menjawab, dan memberikan, penjelasan dari masalah yang Ibu hadapi, sehingga saya bisa, paham, benar-benar paham sekali, maksud dan dan tujuan Ibu, melakukan coaching ke saya tuh apa, gitu. Jadi saya harus, berlatih lagi buat memberikan, pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari masalah Ibu. Terus, saya, sudah berusaha untuk hadir, mendengarkan baik, menjadi pendengar yang baik, dari curhatan Bu Fani. Dan alhamdulillah proses coaching tadi saya fokus dan sangat memperhatikan semua, ucapan yang Bu Fani jelaskan ke saya. Dan saya akan, memperbaiki, eee, proses, coaching ini supaya saya bisa membantu Bu Fani mengentaskan, menyelesaikan yang, masalah yang dirasakan Bu Fani. Itu refleksi saya dari, proses coaching yang, saya lakukan tadi dan saya berperan sebagai coach-nya. Nah, sekarang saya bertanya sama Bu Fani, gitu, setelah, proses coaching tadi, apa yang Bu Fani rasakan ketika Bu Fani berperan sebagai coach? Oke, sebagai coaching yang saya rasakan nih Bu, ketika Ibu meng-coaching saya ya Bu ya, sebagai coaching saya juga belajar mengungkapkan segala keresahan dan kebingungan dalam menyikapi suatu hal dengan keyakinan. Setidaknya setidaknya apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan itu bisa saya berikan ke beberapa. Terkadang kan dengan rekan itu kita sulit untuk mengungkapkan nih Bu. Terkadang juga kita sulit menemukan rekan yang tepat untuk mendengarkan apa yang kita rasakan. Ketika kita mengutarakan keresahan itu, uh, terkadang malah kita mendapat judgement atau label sebagai tukang ngeluh gitu ya Bu ya. Tetapi dengan yang saya rasakan ini, ternyata coach itu sebenarnya tidak menggurui, tidak menjudge. Kemudian yang saya rasakan saat dicoachi dari Ibu, dan saya merasa Ibu bersahabat dengan saya begitu. Ya, dan Oke, permasalahan yang Bu sedang Fani. saya hadapi itu sedikit berkurang begitu. Oke, Bu Fani, terima kasih. Nah, sekarang gantian Bu, refleksi Ibu ketika men-coaching saya. Oke, saya izin dulu. Karena saya sudah ada di refleksi saya sebagai seorang coaching ya Bu ya, coaching itu tadi Ibu sebagai Coach coaching ya? saya. Ya, saya merasa senang Bu ketika melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Rizka. Sebagai coach, saya perlu belajar kembali untuk melaksanakan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Kemudian saya perlu belajar kembali bagaimana membangun kemitraan yang menempatkan kesetaraan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi, mendengar secara aktif, lalu berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci, yaitu Ibu Rizka.
sebagai coach juga yang saya perlu perbaiki itu adalah pengelolaan emosi diri. Saya harus hadir dulu nih dalam masalah ibu gitu Bu ya. Bagaimana saya menempatkan posisi saya kesetaraan saya sebagai seorang ibu gitu bisa merasakan masalah ibu gitu Bu. Nah, kemudian kesiapan kita sebagai pribadi yang akan mencoba membantu orang lain dengan hadirnya solusi ketika proses coaching selesai gitu Bu. Minimal coaching yang kita sedang coaching itu merasa lega dengan hadirnya kita begitu. Terus umpan balik ya Bu ya, pertanyaan untuk coaching. Apa yang Ibu Rizka rasakan pada saat saya coaching? Ya Bu Fani, alhamdulillah setelah saya melakukan, proses coaching bersama Bu Fani, saya merasa lega ketika saya bisa mengungkapkan unek-unek pikiran, kegalauan yang mengganjal di hati saya. Dengan bercerita, saya jadi tambah semangat gitu buat bisa menyelesaikan masalah ini dan bisa melangkah lebih maju ke depannya. Nah, saat proses coaching, alhamdulillah berjalan lancar. Saya merasa nyaman bercerita dengan Bu Fani. Bu Fani menanggapi cerita saya dengan baik tanpa tanpa melebeli saya, tanpa menilai tindakan yang saya lakukan itu salah gitu, tapi Bu Fani mengapresiasi dan memberikan motivasi kepada saya bahwa saya akan bisa menyelesaikan masalah ini gitu Bu. Semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah saya jelaskan tadi pada saat proses coaching. Saya bisa melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Dan terima kasih ya Bu Fani. Sama Bu Rizka. Bu Rizka, saya izin dulu ya Bu Rizka. Apa Bu? Saya izin dulu ya Bu, ke toilet. Oh iya ya Bu, ya Bu. Saya mau ngetik. Siap. Untuk mendengarkan apa yang kita rasakan ketika kita mengutarakan keresahan itu, uh, terkadang malah kita mendapat judgement. Setelah saya melakukan proses coaching dengan Bu Fani barusan, saya merasa proses coaching tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan kita. Saya bisa mendapatkan informasi jawaban dari Bu Fani sehingga saya paham sebenarnya apa yang Bu Fani rasakan. Terus yang perlu saya perbaiki adalah saya bakalan berlatih untuk memberikan pertanyaan supaya Ibu menjawab. Nah, Bu Fani, kita siapin aja tadi tuh refleksi kita setelah melakukan coaching, setelah berperan sebagai coach ya. Saya lagi ngetik sih Bu, supaya nanti pas presentasi di main room tidak terbata-bata. Oke, baik. Saya juga lagi persiapkan Bu. Apa sayang? Kan Abang Ucin lagi sakit mata, Nak.
Dan itu baru jadwalnya tuh besok. Ya sayang ya. Bang Ucin pinter. Nurut sama mamah ya nak ya. Itu biar matanya sembuh dulu sayang. Lama. Loh bukan kelamaan. Coba mama lihat dulu mata Ucin. Tuh kan. Nanti mama beli obat matanya ya. Tuh merah loh. Tutup pintunya sayang. Tutup pintunya nak. Iya sayang, jangan dipegang-pegang nanti tambah sakit. Jangan dipegang-pegang, tangan abang Ucin kotor. Ya? Jangan sini. Sakit kan? Enggak terlalu sakit banget. Ya, tapi sakit. Ya udah makanya jangan dipegang-pegang ya. Nanti kompres pakai rangat. Tolong tutup pintunya nak. Abang Ucin, tolong mama nak. Nak, Bang Ucin, tolong mama minta air minum 1 gelas. Tolong ya. Terima kasih. Ya, kacamatanya mana nak? Ayo pakai kacamatanya cepet. Mama lihat harus pakai kacamata ya. Bu Fani, sudah 20.10, kita balik ke main room ya. Oh, udah balik ke main room, Bu? Ya tuh udah 20.10. Oke, baik. Oke, Terima Bu. kasih. Sama-sama Bu Fani.